juga waktunya untuk kita mengawal kemenangan bagi tim Indonesia. Welcome to Land of Doubt. Yap, dan diawali dengan rotasi dari tim Indonesia yang benar-benar ngejagain banget ke arah para buff, lebih spesifiknya dari Akai ataupun dari Viva. Tapi melihat pergerakan dari Vivian, seenggaknya scouting untuk di arah early game ini udah bisa menjadi informasi yang cukup baik, apalagi untuk role di arah Little Wanderer-nya. Mendapatkan posisi informasi bahwa Martisnya lagi di arah Orange Buff, seenggaknya ada beberapa detik untuk Indonesia bisa mengambil ke arah Little Wanderer. Ya, hal-hal kecil yang sangat diperhatikan ini akan memberikan impact yang cukup besar Kecil tapi penting. Betul. Dimana dari seorang Viva akhirnya bisa dapetin Little Wanderer, dan kali ini Vivian masih mencoba untuk memberikan sedikit gangguannya di area purple buff. Memang nggak akan bisa untuk merebut ya, tapi dengan adanya gangguan ini akan memperlambat rotasi yang bisa dilakukan oleh tim Vietnam, sehingga sekarang di area top lane yaitu di SP lane, Fumi Echo punya sedikit space setidaknya, dan ya tidak menerima damage yang terlalu besar dari adanya kehadiran dua player Vietnam lainnya. Iya, dan yang sangat mengganggu untuk di arah early dari Vietnam ini sebenarnya lagi dari regenerasi HP-nya si Minotaur sih, yang dari arah early kan HP-nya nggak terlalu banyak ya, dengan heal yang nggak terlalu banyak juga, tapi berasa banget gitu di arah early game. Oh, apa yang terjadi kali ini? Mulai ada sedikit pergerakan di mana First Blood berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Dan ini satu poin yang cukup mahal bisa dibilang ya, ke arah seorang Ngok B. Dan itu akan membuat lagi-lagi space tercipta di area top lane, membuat juga akhirnya pemain-pemain lainnya dari Vietnam akan mundur ke bagian belakang. Sebentar lagi Turtle akan muncul, dan ini bisa dibilang akan menjadi penentuan juga, karena dari game yang kita lihat early game Turtle pertama, ini yang menentukan ke depannya seperti apa. Iya, dan bahkan harassment untuk di arah top lane ya, menuju ke arah Arlot dari Vietnam. Ditambah lagi fakta bahwa dia membawa emblem Killing Spree, ini menandakan bahwa mungkin dari Arlotnya ini akan ngebawa ke arah hybrid atau full ke arah item offensif, yang dimana menurut Choji ini adalah pergerakan yang bisa dibilang cukup beresiko. Dari segi damage output oke, emang gede banget, tapi lihat bagaimana dengan roamer dan juga dari junglernya. Junglernya Martis tank, kalau dia naruh badan depan kayaknya agak resiko juga. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah Minotaur, kalau untuk di arah early-nya udah ke meltdown habis-habisan, biasanya agak susah untuk catch up dari seorang Minotaur untuk bisa kuat ataupun tebal menerima damage dari tim Indonesia. Vivian juga baru saja mendapatkan 1 poin kali ini dengan 1 lasitnya, tapi lihat agresif yang diberikan oleh tim Indonesia kali ini, menjebak 1 pemain langsung dan hilang sudah dalam sekejap mata. Miku gak dikasih nafas sedikit pun, bahkan masih ada sedikit pressure yang mau diberikan dengan Torn Apart Memories. Sayang sekali, memang bukan menjadi sebuah eliminasi, tapi seharusnya ini udah cukup untuk menandakan kekuasaan atau dominasi dari tim Indonesia di area gold lane-nya, karena tadi sempat ada mirroring juga ya yang coba dilakukan oleh tim Vietnam di bagian bottom lane. Tapi bukan itu yang menurut Choji bener-bener keren banget dari Indonesia untuk di 3 menit pertama. Apa tuh? Ingat gak tadi Turtle hilang nih, gak nyampe 15-20 detik tiba-tiba udah di bawah semuanya. Ini rotasinya bener-bener komit dan komunikasi bener-bener bagus banget dari Indonesia untuk melakukan push. Walaupun dari segi turretnya gak hancur, tapi seenggaknya gold shield Turtle udah dipegang sama Chell. Makanya kita bisa melihat bahwa perbedaan levelnya ini cukup signifikan di angka 1 level. Apalagi dengan Vivian yang udah standby di arah bottom lane. Iya, plus 1 awareness ya bisa dibilang. Karena bahkan tadi ketika Turtle aja, Vivian tuh udah langsung menuju ke bagian bottom lane. Seakan-akan dia juga udah ready akan adanya peperangan nantinya ataupun mirroring yang akan dilakukan oleh tim Vietnam. Untuk area top lane seharusnya nggak bakal ada pergerakan yang terlalu agresif. Fumi yang masih mandiri juga akan melakukan clearing terus-menerus. Meanwhile, mungkin di area mid lane nih bisa menjadi sebuah tempat pertempuran yang kalau misalnya di-trigger, ini bisa langsung dimakan juga sama tim Indonesia. Kalau untuk di mid lane bisa, tapi sejauh ini winning lane-nya dari Indonesia itu baru di-XP dari gold lane. Kalau di arah mid lane nggak terlalu banyak, tapi di arah gold lane lagi 4 lawan 1. 4 lawan 1. Ya memang kalau kita ngomongin ke arah kuantitas 4 lawan 1 itu udah pasti hilang ya. Tapi ya sayangnya belum ada waktu yang dimiliki oleh seorang Miku untuk kembali ke arah minimal inner turret. Dan ini ngebuat lagi-lagi Turtle akan diamankan oleh tim Indonesia secara bersih. Ini kerugiannya sangat-sangat besar sih dari Vietnam. Pengen coba mirroring untuk di area top lane tapi nggak dapat apa-apa. Dan bahkan inisiasinya udah mulai keras nih Nevin. Mulai ada tarikan dengan adanya 1 final set, tapi Vivian still survive, berhasil menuju ke bagian belakang, dan Petrify dilakukan memang mendapatkan 1 korban yaitu ke arah seorang Shinny. Tapi lihat pembalasan yang diberikan, Vivian masih nggak mau pulang, masih memberikan backupan yang begitu baik, dan 3 pemain hilang dari tim Vietnam. Tiuma
terpaksa hanya bisa menunggu di area outer turret aja. Gak bisa pergi lebih jauh lagi, begitu juga untuk seorang Miku. Dan apakah Vival akan mencoba untuk melakukan penculikan ke arah purple buff-nya? Mengingat belum ada pemain Vietnam yang kembali dan yes, ini dia purple buff untuk seorang Vival. Itulah pentingnya skill resource management untuk di arah early game. Karena tadi bisa lihat nggak, waktu Vivian sama dari Cini itu udah bener-bener sekarat banget. Teman-teman dari Vietnam tuh udah nggak punya skill source untuk melakukan fight back. Lihat bagaimana banyaknya skill source, Final Slash dikeluarin, ditambah lagi dengan Vengeance. Habis itu ada juga dari Martis yang bener-bener ngeluarin Mortal Coil depan sana. Ujung-ujungnya dia nggak bisa lari, kena ton dapat memori. Dan bahkan tadi ya dari Ngok B-nya itu sendiri terkena satu hempasan ekor naga dari Yuzong. Agak ditampar pakai ekor naga ya? Ditampar tadi, hilang langsung 3 loh, 4 tadi nggak salah. 4 atau 3 nggak salah hilang. Untuk di arah 6 menit pertama, dan ini berbahaya banget karena kenapa? Sejauh mata memandang dengan perbedaan network yang hampir menyentuh ke angka 6.000 gold per menit. Ini berarti, bukan 6.000 gold per menit, dengan perbedaan 6.000 berarti 1 menitnya itu beda 1.000 gold. Dibandingkan dengan Indonesia, iya. Itu per menitnya. Oke, tapi untuk saat ini lihat efek fight yang membuat langsung Chell mendapatkan mangsa berikutnya dan ini berarti mereka bisa dapetin mid turret sih seharusnya dengan 5 pemain yang udah mulai berjalan-jalan. Oke lah mereka tukar ke arah outer turret di area top lane, bukan menjadi sebuah kerugian, malahan menjadi sebuah keuntungan besar bagi tim Indonesia karena sekarang Vivian bisa semakin bebas. Dia mau kemana terserah, mapnya udah terang banget nih untuk tim Indonesia. Iya, lagi dan lagi juga dicoba untuk diambil oleh teman-teman dari Indonesia. Dimana Vivian sepertinya dari tadi sangat-sangat suka dengan recall efeknya dari All Star ya. Selalu melakukan hal tersebut di arah mid lane dan bahkan di depan teman-teman dari Vietnam tanpa ada takutnya tertumbangkan sama sekali. Karena mungkin balik lagi melihat dengan adanya emblem pull yourself together, otomatis dari segi respawn time-nya juga nggak terlalu lama-lama banget lah. Iya, memang ciri khas dari seorang Vivian. Tapi lihat untuk saat ini nih, rumahnya masih mencoba untuk memberikan sedikit gangguan. Ada Harvest Pain yang terpaksa dikeluarkan, tapi belum ada jebakan yang on point. Nampaknya masih menunggu juga, apalagi udah ada kehadiran dari seorang naga terbang yaitu Fumi Eko. Dan lihat di bagian belakangnya Mi harus hilang juga. Dan masih ada satu Final Slash untuk menghambat, tapi ternyata hambatan yang diberikan tidak terlalu lama. 2 pemain hilang dari Vietnam. Satu kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh Vietnam adalah konsistensi dan juga tekad dari Mi ini yang agak terlalu tinggi. Tadi lihat nggak bagaimana Mortal Coil itu sebenarnya kan ada 2 fase kan, yang maju terus bisa mundur lagi kan. Itu benar-benar dimajuin 2 fase-fasenya. Tapi nggak ada yang nge-follow up ataupun nge-backup, ngebuat dari junglernya tumbang, otomatis source damage tinggal dari Miku. Sementara Miku kalau disamperin sama Fumi Eko, dia pasti ketakutan. Iya. Pertama ada Petrify gitu kan, tanpa ada informasi apapun otomatis Miku pasti akan menjaga jarak. Yang dimana berarti akan menggunakan Rennernya. Masalahnya kalaupun menggunakan Renner, menit ke-8 dengan perbedaan network segini, kayaknya belum berasa deh. Iya, ya ini bakalan cukup sulit gitu kan. Apalagi tadi posisi fight yang mereka buka juga bukan menjadi sebuah posisi yang menguntungkan untuk tim Vietnam nantinya. Dan sekarang semakin dekat tim Indonesia menuju ke area base turret dari tim Vietnam. Dengan perbedaan gold seperti ini bisa saja satu base turret hilang dan kita akan saksikan bersama-sama apakah akan ada inisiasi-inisiasi yang dibuka mulai dari seorang Cini untuk melakukan clearing wave saja atau mereka akan menunggu objektif yang lebih besar yaitu ke arah Lord sambil menunggu Vivian juga melakukan recall-recall di depan sana. Iya, balik lagi dengan Miku baru ada Blade of Despair, sementara kalau kita ngeliat dari arah Indonesia ada Black Ice Shield, ada Steel Lake Plates, dan bahkan kalau kita ngeliat ke arah Akainya pun Letter Jerkin dan juga Anti Cuirass juga sudah dibuat. Otomatis damage dari Miku ini nggak akan terlalu berasa di tangan teman-teman dari Indonesia. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah mid lane-nya Cini, lihat seberapa banyak assist yang dilakukan dari hanya melakukan Arcane Strike-nya aja. Itu udah benar-benar besar banget karena balik lagi yang dilakukan donasi oleh Valentina dari Cini ini lebih ke arah sisinya terlebih dahulu. Agar dari ton dapat memorinya Chell ini selalu on point. Makanya tadi selalu kita lihat setiap Chell kabur pasti ada ton dapat memori dan itu pasti numbangin satu player minimal. Paling minimal, makanya Goldnya paling tinggi sekarang. Betul. Dan sekarang masalahnya adalah Lordnya udah berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Cara seperti apa yang bisa dilakukan oleh Vietnam nih untuk setidaknya menyamakan dulu deh kedudukannya. Iya, dan ini gap dari Chell dan juga Cini bisa bilang juga lumayan besar ya, di angka 6, sampai 6.000. Sekitar ya enggak dong 11.000 bedanya dari seorang Brody dan juga Valentina. Dan bahkan tadi nggak kesentuh sama sekali loh dari Chell. Karena emang balik lagi nggak ada yang nyentuh. Yang bisa menyentuh maksimal cuma Mi. Tapi balik lagi dia adalah jungler. Yang dimana itu terlalu beresiko. Untuk sekarang pun kita bisa melihat perbedaan levelnya di angka 4 level loh. Antar jungler.
di angka 4 level. Iya. Impactnya benar-benar besar banget berarti ya dari segi atribut yang dimiliki ataupun dari segi skill source yang dimiliki oleh masing-masing jungler. Lord udah mulai menuju dari area top lane mendekat juga ke area base turret di bagian top lane-nya. Vivian masih memberikan sedikit pancingan-pancingan terutama untuk seorang Tiumah ya yang setia banget untuk ngeladenin beberapa pancingan tersebut. Nih Patient sudah mulai dibuka juga mengincar ke arah seorang Chell, tapi Chell masih terlalu jauh di bagian belakang. Black Dragon Force sudah mulai dibuka juga mengincar ke bagian belakang lagi. Harvest Spin bahkan dibuka karena Lordnya bisa bergerak dengan bebas untuk langsung masuk ke area base Fumieko yang akan menjadi pertukaran kali ini. Tapi di sisi lain juga Cini masih punya sedikit pergerakan yang cukup bebas dengan satu kopi ultimate yang dia buka yaitu sebuah Final Slash, dan Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama di bawah 11 menit. 10 menit 40 detik Wow. lebih tepatnya. Permainan yang bisa dibilang bahkan tadi untuk di last team fight-nya